Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya. Insya Allah kita sekarang ingin traveling, bukan ke penjuru dunia, tapi kita traveling kepada hati masing-masing. Bil khusus kepada hati saya pribadi, karena saya yang ngomong. Kenapa kita itu, atau saya mungkin, atau pasangan saya, pasangan sampean semua, atau pasangan yang ada di dunia ini, itu kok seakan-akan sumpek terus, hatinya itu kayak tertutup terus, kecil terus, sedikit terus rasanya, dan kemudian menjudge, menganggap orang lain itu banyak kurangnya, banyak masalahnya, banyak nggak senengnya, banyak nggak cocok sama hati kita gitu. Ada orang itu yang, kenapa sih kok kaunya nggak berubah-berubah, padahal aku loh pingin kau berubah, aku sudah menunjukkan yang terbaik loh, kau kok nggak berubah-berubah, kok nggak menunjukkan yang terbaik kepadaku, begitu kan. Menjudge orang, padahal sebenarnya kita itu bertanggung jawab atas apa yang bisa kita rubah, dan kita nggak bertanggung jawab atas apa yang nggak bisa kita rubah. Itu ya, lingkarannya itu dua itu. Yang bisa kita rubah itu apa? Terkait diri kita menyikapi akan adanya kehidupan, terkait diri kita menyikapi apa yang terjadi di luar keadaan itu, di luar keadaan yang ada dalam diri kita. Itu kita bisa rubah pola pikir, kacamata kita memandang kehidupan itu bisa kita rubah. Tapi kalau keadaan itu sendiri, bil khusus orang yang itu masing-masing punya akal pikiran dan hawa nafsu yang beda-beda, dengan tipe yang macam-macam, maka itu kita nggak bisa merubah. Yang bisa kita lakukan adalah, aku sayang dirimu, maka aku berusaha untuk membuat gimana agar caranya engkau itu bisa lebih baik. Sebatas itu. Jangankan diri kita yang manusia biasa dan banyak salahnya, sekelas nabi saja itu nggak bisa. Yang bisa ngasih hidayah itu hanya Gusti Allah. Kanjeng Nabi, orang yang paling hebat di dunia ini, bahkan penghulunya Sayyidul Anbiya, ya kan, pemimpinnya para nabi, Sayyidul Umam, pemimpinnya para umat, fidini wa dunya wal akhirah, dalam hal agama, dalam hal kehidupan, dalam hal ya di akhirat nanti. Beliau itu tidak bisa merubah, dan beliau itu tidak bisa membuat Abu Thalib, paman beliau, muayyidud dakwah, itu orang yang senantiasa melindungi dakwah Rasul itu untuk menjadi Islam, sampai sakaratul mautnya tidak bisa mengislamkan Kanjeng Nabi itu. Makanya emang kalau kita terlalu fokus untuk pingin merubah kondisi di sekitar, orang-orang di sekitar, tapi kita tidak terlalu melihat jauh ke dalam diri kita, maka yang terjadi bawaannya stres, emosi yang meluap-luap, overthinking, kemudian ya nggak tenang hidupnya. Maka sangat menarik ketika kita menyikapi hal itu dengan mengambil satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu tidak mungkin membebani terhadap satu jiwa illa wus'aha, kecuali ya sebatas kesanggupan jiwa tersebut. Contoh misalkan, jangankan ke Gusti Allah ya, diri kita aja. Kalau saya kan sebagai guru ya, tidak mungkin saya tuh ngasih soal anak kelas 7 tak kasih kelas 12. Itu kalau si murid kelas 7 itu nggak bisa ngerjakan soal yang saya buat, maka bukan bodoh muridnya, tapi bodoh sayanya yang membuat itu. Dan Gusti Allah itu maha suci dari segala kebodohan yang ada. Lah, yang ingin menjadi titik tekan di sini itu adalah, sudahlah, kita itu berusaha untuk menjadi tenang, menjadi pribadi yang tidak terlalu berambisi untuk mengubah orang. Karena emang apa itu, kayak hukum yang ini loh, centeng itu. Ada istilahnya kayak vibrasi atau apa gitu, yang kalau satu partikel itu ingin kita gerakkan, itu kita harus menggerakkan yang ini dulu. Kalau ini bergerak kemudian bergetar, maka otomatis dia akan bergetar. Walau itu dengan sentuhan yang dikit aja. Kebanyakan dari kita itu ingin merubah dunia, tapi dunia kecil dalam diri kita itu banyak yang belum bisa kita rubah gitu. Aku ingin orang tersenyum sama diriku,
Nah, tapi diriku suka cemberut. Susah. Lah wong kitanya yang suka senyum aja bisa jadi dunia juga belum tentu ngasih senyum terbaiknya kok. Tapi kan kita senyum bukan karena dunia agar senyum sama kita, tapi kita senyum agar Gusti Allah senyum sama kita. Itu udah cukup itu. Itu bisa mendamaikan kita. Kemudian sadari peran. Orang itu tercipta dengan peran masing-masing. Tidak mungkin semua orang itu menjadi tukang bangunan. Kalau semuanya jadi tukang bangunan, lah terus yang gaji siapa? Ya kan? Tidak mungkin orang itu menjadi juragan semua, kaya semua. Lah kalau kaya semua aku lah gak butuh uang semua. Lah terus siapa yang kita suruh-suruh? Gitu kan. Maka perannya itu. Itu peran dalam hal mengisi kekosongan dunia ini. Termasuk peran dalam hal mengisi kekosongan jiwa. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang bisa jadi itu buruk. Tapi semuanya itu kayak puzzle gitu loh. Kayak ini nih. Ada yang ditata begini, ada yang setengah gitu. Bahkan kalau ada puzzle yang lebih rumit, ada yang vertikal, horizontal, ada yang miring-miring, diagonal dan seterusnya. Tapi membentuk satu bangunan yang cantik. Ya sama, kita dihadapkan pada orang yang bisa jadi kita mengatakan atau menjudge, kau kok susah berubah ya? Padahal sebenarnya si orang itu pingin berubah tapi nggak tahu cara berubah itu bagaimana. Sehingga ya mohon ketika kita atau saya mendapati orang yang pingin kebaikan dalam dirinya tapi dia kok nggak berubah ya, itu kita pelan-pelan kita berusaha untuk menyadarkan dirinya sembari kita mendamaikan diri kita. Berharap di situ ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asalnya itu manusia itu baik dan ingin membahagiakan orang lain. Hanya caranya aja yang kadang itu kayak kita itu di mana ya? Di labirin. Labirin. Pingin cari jalan pulang tapi kesasar, tapi pinginnya itu pulang gitu loh. Tapi ya itu karena pandangannya si orang itu kurang luas, kurang bisa melihat dari sudut pandang yang lain, maka bulat memutar-mutar di situ. Aslinya dia itu pingin pulang. Hukum asalnya pasangan itu ingin membahagiakan pasangan yang lain. Maksudnya pasangannya gitu. Tapi kok kesannya kok ini cuek, ini kok nggak komunikatif. Ya bisa jadi memang saya pingin kok, tetapi tipe saya nggak seperti itu ya kan. Apalagi dikaitkan dengan kayak suku bangsa misalkan. Ada orang itu yang dikit-dikit pingin disalimi. Kalau saya tuh pinginnya tuh dikit-dikit disalimi sama uminya anak-anak saya. Tapi ada misalkan suku luar Jawa, kalau saya kan Jawa. Katanya ada suku luar Jawa itu yang ini kok dikit-dikit salim sih kayak lebay banget gitu. Padahal sebenarnya si istri pingin takzim sama suaminya. Ya itulah, makanya masing-masing punya peran, masing-masing punya adat kebiasaan, yang penting taat syariat, itu aja sih. Yang penting taat syariat, kemudian kita belajar untuk berdamai dengan diri, tidak terlalu overthinking kepada yang lain, bil khusus kepada pasangan, kepada anak-anak kita gitu. Dan apa ya, terakhir yang ingin saya sampaikan, kondisi internal kita itu mempengaruhi kondisi eksternal. Kalau diri kita itu suntuk, biasanya itu akan mengalirkan energi kesuntukan kepada yang lain. Kalau kepala rumah tangganya itu lagi stres, biasanya itu ke bawah, istrinya itu juga suka marah-marah misalnya. Anaknya, waduh itu bandelnya setengah mati setengah hidup. Tapi kalau kondisi kejiwaannya itu tenang, kemudian tidak terlalu over gitu kan. Emang sih anak itu ada kalanya nurut, ada kalanya kurang nurut, ada kalanya belas ogak nurut. Tapi kalau kondisi kita, kondisi hati kita itu damai, itu insya Allah yang penting aku damai dulu, yang penting aku tidak marah akan takdirnya Allah. Semua yang Allah takdirkan itu baik, karena Allah tidak mungkin menzolimi hambanya, termasuk menzolimi aku. Ketika itu yang kita pegang, maka kesananya itu ini pasti akan ada hikmahnya, pasti ada hikmah. Bisa jadi ini belum saya rasakan manfaatnya karena memang saya belum tahu, karena memang saya belum dikasih ilmunya itu sama Allah. Maka saya berusaha untuk sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa ini semua itu diberikan kepadaku bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, itu paling ya. Sehingga kita pokoknya itulah.
kita bawa ke ranah yang jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih sakinah, sehingga diharapkan hati-hati kaum muslimin itu, apalagi hati kita dan yang nonton ini, ya hati yang dirahmati oleh Allah, hati yang senantiasa ridho akan takdirnya Allah, dan hati yang menerima kekurangan pasangan, kekurangan orang lain, kekurangan orang-orang sekitarnya, sembari berusaha sebisa yang kita mampu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus akan apa yang bisa kita lakukan, yaitu mendamaikan diri, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa kita, terus mengkoneksikan diri kita kepada Allah, dan orang lain banyak kita doakan saja semoga bisa mendapatkan jalan pulangnya masing-masing, bisa memberikan yang terbaik kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sukses selalu dan barakallahu fikum.